Baru setelah dia punya ilmunya kita kasih domba yang tadi. Jangan sampai nggak punya keilmuan tentang domba kita kasih domba. Iya, bahaya. Nanti dombanya disembelih ya, nggak jadi diternakin. Perdagangan, pertanian, investasi, apalagi emas ya. Iya. Emas, perak itu juga ada zakatnya dan sifatnya wajib. Seperti halnya sholat. Kalau misalkan tidak ditunaikan berdosa gitu. Beda dengan infak ya. Iya. Kadang kan senyum juga infak ya. Ada kotak amal senyum. Senyum, infak kayak kalau senyum berarti sering-sering senyum ya kreatif. Dan mudah-mudahan dari dana zakat infak sedekat itu Bapak dan Ibu para penerima manfaat di Garut itu semakin memberikan manfaat dan juga dampaknya. Sehingga lebih jauhnya itu ada perubahan dari mustahik ke muzaki atau yang awalnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, gimana nih kabarnya hari ini ya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi nih, ketemu lagi sama aku Aiman di podcast Suara Garut. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang tentunya bakalan ngasih kalian ilmu dan pengetahuan. Bakal ngomongin apa sih kita hari ini ya? Sebenarnya aku mau tanya deh ke warginet atau ke tim kreatif nih, ada yang tahu nggak sih rukun Islam yang ketiga itu apa sih? Jawab dong. Zakat ya, zakat. Nah, betul. Hari ini kita bakalan ngomongin zakat ya, warginet. Sama dua narasumber yang tentunya udah ada di depan saya nih. Halo, ada Kang Ade dan juga Kang Novian ya. Boleh dong untuk Kang Ade dan Novian perkenalan diri dulu ke warginet ya. Siap, baik. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi Garut semuanya ya. Alhamdulillah. Saya Ade Rahmatillah dari DT Peduli, diamanahi di staf distribusi dan pendayagunaan di DT Peduli Garut. Alhamdulillah siang ini bisa silaturahim dengan wargi Garut semua. Untuk Kang. Baik, salam silaturahim untuk semuanya warginet yang ada di Kabupaten Garut juga yang di luar Garut. Saya Kang Novian, saat ini diamanahi sebagai Kepala Kantor Darut Tauhid Peduli Garut. Mudah-mudahan nanti bisa berbincang banyak dengan warginet semuanya. Tuh, terima kasih banyak udah kenalan ya. Berarti Akang berdua ini dari DT Peduli ya? Yeah. Boleh nggak sih Kang dijelasin dulu sedikit tentang DT Peduli? Takutnya nih warginet ada yang belum tahu apa itu DT Peduli. Baik, untuk DT Peduli atau Darut Tauhid Peduli ini merupakan lembaga amil zakat nasional yang memang tugas utamanya menghimpun, kemudian yang kedua mengelola, yang ketiga menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan juga DSKL atau dana sosial keagamaan lainnya berupa 5 pilar program. Pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar dakwah, pilar kesehatan dan juga yang terakhir itu pilar sosial kemanusiaan. Dan alhamdulillah ini didirikan langsung oleh Kiai Haji Abdul Hagim Nastiarte atau yang memang saat ini lebih terkenal dengan sosok Agim. Agim, oh iya saya kenal juga. Nggak kenal, cuman tahu. Belum kenal, maaf. Kak, berarti kalau misalnya di Garut itu ada kantornya? Alhamdulillah secara nasional kami DT Peduli ada 32 kantor cabang dan kantor perwakilan, termasuk yang saat ini mulai berjalan itu baru mendapatkan izin di Perth di Australia. Dan tentunya di Garut alhamdulillah keren. Salah satunya juga teh. Keren banget, tepuk tangan dulu dong buat DT Peduli ya. Masya Allah. Oke, tadi ngomongin zakat ya, berarti tentang zakat ya, kalau misalnya DT Peduli itu menyalurkan zakat gitu. Nah terus aku pengen tahu dong perbedaannya zakat produktif sama konsepnya zakat itu gimana sih? Produktif dan konsumtif itu gimana sih bedanya kan? Jadi kalau untuk zakat produktif ini ialah penyaluran dana zakatnya bentuknya berupa program pengembangan ataupun program pendayagunaan. Biasanya kan yang kita tahu itu zakat itu biasanya disalurkan lagi berupa uang gitu ya, ataupun kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian yang memang hanya cukup untuk beberapa hari saja. Nah ini zakat produktif ini lebih ke mengembangkan apa yang memang menjadi potensi di dalam diri mustahik atau para penerima zakat
Nah, ini kita salurkan untuk bisa mereka melatih gitu ya kemampuan ataupun keterampilan agar bisa lebih mandiri dan juga bisa sustain ataupun melanjutkan kehidupan dengan memiliki banyak keahlian, keterampilan ataupun usaha yang lainnya seperti itu. Kalau ada nggak sih Kang perbedaannya Kang kalau misalnya zakat produktif sama pemberdayaan lainnya gitu? Ada nggak sih membedakan? Ada. Hah? Mau Pak Ade dulu, Mas? Boleh. Gimana Bapak? Ya, baik, sedikit menambahkan juga tadi, ya, zakat produktif itu dikelola untuk mengembangkan, memberdayakan, dan juga peningkatan taraf hidup gitu ya. Karena memang dari jenis itu ada yang sifatnya produktif dan juga ada yang konsumtif. Nah, untuk yang konsumtif sendiri kita bagi dua, ada yang memang sifatnya tradisional, ada yang kreatif gitu ya. Untuk yang produktif ya? Yang Konsumtif, oke. Yang konsumtif, yang tradisional itu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misal ada orang yang butuh makan ya kita kasih nasi lah gitu. Nah, itu yang sifatnya tradisional dan memang satu kali aja. Ada yang konsumtif kreatif, kita itu dalam bentuk misal ada yang hitanan, kemudian dia tidak punya biaya gitu. Kita kan kasih uang dan itu tidak untuk dimakan tapi untuk biaya hitan itu sendiri. Atau untuk ada anak yang nggak bisa sekolah karena nggak punya tas, nggak punya buku, itu juga sifatnya konsumtif tapi konsumtifnya kreatif. Ya, bukan nanti sekalian lah gitu ya, tidak satu kali. Adapun yang produktif, nah ini sebagaimana tadi kita untuk menyambung hidup lebih jauh lagi, lebih panjang lagi untuk penerima manfaatnya. Dan ini ada yang sifatnya individu dan juga kelompok. Kalau yang untuk produktif berarti itu, individu dan kelompok ya, Kang ya. Misal yang individu ada namanya program gerobak tangguh kayak gitu. Gerobak tangguh. Gerobak tangguh. Itu tuh apa? Jadi ada mustahik yang kita bantu lewat program gerobak ini. Kita kasih gerobaknya, kita kasih peralatannya, kita juga kasih modal usahanya. Gitu ya. Tapi memang untuk di DT Peduli ini prosesnya lumayan panjang. Jadi kan untuk pendistribusian program itu pertama cepat, yang kedua tepat gitu. Cepat dan tepat ya. Jadi harus dua-duanya ada gitu ya Kang ya. Kuncinya cepat dan tepat. Karena zakat itu kan harus tepat sasarannya gitu. Betul-betul mustahik. Kalau zakat itu harus betul-betul tidak boleh keluar dari asnaf yang 8 itu. Jadi memang harus betul-betul tepat dan memang itu dilakukan proses asesmen yang detail gitu. Dari mulai kecamatan, desa, wilayah sampai ke individu orang itu. Jadi lebih detail ya kalau untuk yang produktif Kang. Betul. Kemudian sampai ke juga potensi wilayah dan potensi individu. Misal nih, di daerah itu potensinya perdagangan. Masa kita kasih bantuan peternakan? Iya. Gak nyambung ya, gak tepat. Betul. Yang kedua, selain di daerah itu, orangnya itu bisa jualan nggak? Gitu. Potensi jualan, orangnya bisa jualan nggak? Maka misalkan bisa jualan, baru kita kasih gerobaknya, alatnya, dan juga modalnya. Gitu mungkin untuk yang individu. Sekarang yang kelompok. Ini ada kelompok program namanya peternak tangguh. Peternak tangguh. Kalau tadi gerobak tangguh, sekarang peternak tangguh. Di Garut sendiri ada budidaya jangkrik, budidaya domba. Iya, domba terkenal. Gitu. Sapi sama kelinci ya. Kelinci dan juga lebah. Oh, kelinci lebah juga ada. Dan itu sifatnya kelompok minimal 3-5 orang itu minimal. Dan alhamdulillah di Garut sendiri untuk peternak tangguh itu dari 2017 sampai sekarang itu hampir ada 70 peternakan yang kita bantu. Berarti antara tadi ya kelinci terus juga lebah, jangkrik. Iya. Oh, itu berarti antara itu tadi ya? Betul. Untuk peternakan. Iya. Dan alhamdulillah sudah berjalan dari 2017. Domba ya awalnya kan memang kebutuhan Idul Adha gitu. Betul. Jadi itu tadi supaya programnya sustainable tadi itu. Berkelanjutan gitu. Jadi berarti terstruktur ya kalau di DT nggak yang asal-asalan ngasih ya Kang ya. Jadi harus benar-benar ini jangka panjang nih, bisa nggak dia mengelolanya. Gitu. Jadi nggak bisa asal ya Kang ya. Berarti segala aspeknya diperhitungkan ya Kang. Betul. Dan memang ada kewajiban pendampingan gitu ya. 1 pekan atau minimal 2 pekan sekali. Jadi kita dampingi dari mulai pelatihan, kemudian juga upgrading. Misal ada peternak yang awalnya dia belum bisa beternak, kita latih dulu gitu. Dilatih dulu. Kita kasih ilmunya dulu, kerjasama dengan Balai Peternakan Provinsi ataupun yang lainnya.
Baru setelah dia punya ilmunya kita kasih domba ini tadi. Jangan sampai nggak punya keilmuan tentang domba kita kasih domba. Iya, bahaya. Nanti dombanya disembelih ya, nggak jadi diternakin. Selanjutnya setiap pekan kita dampingi. Yang di pendampingan itu ada kegiatan tilawah Quran, kemudian jadi kita dampingi rupiah dan juga ruhiyahnya gitu. Ruhiyahnya kita dampingi, rupiahnya juga kita dampingi supaya ibadahnya meningkat, rupiahnya juga meningkat. Dan itu minimal selama 1 tahun kita dampingi, baru setelah itu kita lepas hanya pantau saja. Karena terkadang kalau misalkan tidak didampingi itu kan kita kasih bantuan domba 5 misalkan, ya, jangan-jangan seminggu udah dijual. Gitu kan. Iya ya, jadi nggak jangka panjang. Oke. Berarti nggak yang asal-asalan ya Kang ya. Semuanya terstruktur ya. Tapi kalau misalnya boleh tahu ya Kang, kalau di DT Peduli sendiri itu berarti tadi kan ngomongin produktif ya, hanya ada zakat produktif atau ada yang konsumtifnya juga? Ada yang tadi. Ada yang konsumtifnya juga. Oh. Yang individu misalnya tadi kita kasih sembako, kemudian yang kita anak sekolah kita kasih tasnya, atau di Ramadan anak yatim ya kita kasih tas dan lain-lain gitu. Itu yang konsumtifnya. Gitu. Konsumtif. Akang ada yang mau ditambahin? Jadi untuk perbandingan gitu ya, yang disalurkan dari dana zakat ataupun dana infak yang lainnya ini, perbandingannya 70% untuk produktif atau pemberdayaan, 30% untuk caritas. Nah ini yang konsumsi masuknya ke caritas, artinya caritas ini lebih ke penerima manfaat, targetnya seperti duafa gitu ya, yang memang sudah tidak mungkin kita berikan pelatihan apapun juga kan karena memang keterbatasan fisik ataupun yang lainnya, ini lebih cocok untuk kita berikan program yang sifatnya konsumtif. Jadi yang paling prioritas lebih ke pemberdayaan itu 70%. 70% untuk pemberdayaan berarti ya. Kalau misalnya dari DT Peduli ini udah mulai dari kapan? Dari 2017 tadi ya berarti? Kalau di Garut 2017. Kalau di luar yang awal pendirian tuh tahun berapa? 99. Wow. Belum lahir mungkin. Iya, belum lahir. Udah lama banget ya. Kalau di sini berarti udah dari 2017 sudah lama juga ya Kang ya. Tapi kalau untuk masuk ke lembaganya itu berarti nggak bisa yang asal masuk juga ya Kang ya. Kalau untuk lembaganya itu Akang milih orang-orang yang terpercayanya gimana tuh? Betul. Maksudnya karyawannya atau karyawannya. Betul teh untuk pengelola atau karyawan lembaga Amil Zakat Nasional itu disebutnya seorang amil teh. Seorang amil. Amilin. Nah ini ialah amilin ialah seseorang yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan tentunya ini tugas utamanya tadi itu teh selain fokus untuk menggerakkan hati para muzaki, juga ini secara amanah, ini secara tugas sebetulnya langsung gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini profesi yang memang insya Allah sampai hari kiamat akan tetap ada teh. Karena memang orang miskin itu sampai hari kiamat bakal ada gitu ya. Makanya ini profesi yang memang bosnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini ketika menentukan amil tersebut ini ada beberapa aspek yang memang sangat kita perlu kehati-hatian dalam menentukan agar mereka senantiasa satu semakin taat gitu ya pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari sisi manfaat, semakin taat dan harus semakin manfaat itu teh. Iya. Berarti segala sesuatunya di DT Peduli itu terstruktur ya Kang ya. Nggak ada yang tiba-tiba. Nggak ada yang tiba-tiba ya Kang. Terus kalau selama ini nih Akang di sana di DT Peduli, ada nggak sih kayak dampak konkret yang kerasa langsung sama Akang atau dari pemanfaat dari orang-orang yang menerima zakat tuh, ada nggak sih ceritanya gitu, yang inspiratif gitu Kang? Banyak ya, ada ya. Mungkin boleh dong diceritain Kang, salah satunya nih. Siap ya. Yang terbaru ya, misalkan yang terbaru kita ada satu kelompok namanya kelompok UKM Gasebu. Ya, gula semut bunggulang. Gula semut bunggulang. Oh berarti asalnya dari bunggulang. Nah kenapa pilih bunggulang? Karena potensi bunggulang kan gula aren. Iya betul. Gula aren. Dan kita asesmen ke sana, satu bonjor itu kan 1 kilo ya, harganya paling 15 atau maksimal 18.000. Nah, kita ubah gula merah itu jadi gula semut, yang tentunya perubahan harganya pun berkali-kali lipat gitu ya. Dari 1 kilo bisa jadi kita kemas jadi 250 gram dan harganya
yang tadi 18.000 1 kilo, sekarang 250 gram itu bisa 15.000. Oke. Artinya 1 kilo bisa 60.000. Ada 14 orang ibu-ibu yang memang awalnya hanya serabutan gitu ya. 1 tahun kita bina, alhamdulillah kemarin informasinya ada yang sudah lunas Bank Emo. Oh, jadi sangat membantu ya Kang. Sudah bisa renovasi rumah juga, Masya Allah. menghitan anaknya gitu teh, dan untuk biaya sekolah alhamdulillah. Bahkan yang terbaru kemarin di Ramadan mereka dapat proyek besar ya. Itu yang gazebo itu, sehingga ketika jelang Idul Fitri itu tidak minta THR ke suaminya gitu. Karena udah ada sendiri. Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu, ya. penghasilan dari gazebo itu. Tapi kalau itu berarti kelompok ya Kang ya? Kelompok. Ya. Di gazebo tuh ada berapa orang tuh? Ada 14 orang. 14. Dari awal udah 14 atau baru Kang? Dari Bertambah. awal 14. Dari awal 14 ya berarti. Kita kasih rumah produksinya, kasih mesin-mesin yang modern juga gitu. Jadi betul-betul kita bina dari awal sampai menghasilkan. Jadi ditunjang ya segala aspeknya Kang, Masya Allah. Terus Kang, tadi kan kayak ada gazebo ya. Kalau misalnya warginet nih ada yang mau juga Kang, itu tuh ada kriteria tertentu nggak sih untuk mendapatkan manfaat zakat ini? Ada nggak sih kayak kriteria tertentunya harus yang kayak gini, harus yang kayak gitu, terus kayak caranya gimana nih kita sharing? Kali aja warginet ada juga yang ingin. Siap teh. Untuk syarat gitu ya, menerima dana zakat itu sesuai dengan At-Taubah ya, Quran surat At-Taubah ini disebutkan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat itu. Yang paling prioritas sebetulnya ialah fakir dan miskin gitu ya. Dan yang memang saat ini target penerima zakat itu yang paling utama dan prioritaskan ialah salah satunya fakir dan miskin gitu teh. Kemudian yang kedua dari segi tentunya kemauan. Kalau untuk yang sifatnya zakat produktif, ada yang memang ketika diberi bantuan mau teh, tapi ketika harus dampingan, ketika harus kita ajak sholat berjamaah ini susah gitu ya. Karena DT kan orang melihatnya pesantren gitu ya sebetulnya. Jadi yang paling kita bantu naikkan gitu dari kualitas seseorang itu yang pertama itu dari segi ibadahnya. Sebetulnya yang paling berat juga ya, bagaimana sholat itu yang bergerak itu bukan cuma kaki tapi lebih ke hati gitu. Nah ini yang memang aspek yang ketika dilaksanakan dampingan itu ialah dari sisi ruhiyah yang pertama itu harus meningkat. Yang dari tadinya sholatnya di rumah gitu ya, khusus Ikhwan. Kalau misalkan ada Ikhwan sholat di rumah berarti Ikhwan solehah gitu ya. Jadi yang diprioritaskan itu yang memang secara dari segi ibadah mau kita ajak berjamaah gitu ya, yang biasanya sholatnya bolong-bolong sudah mulai rutin, perlahan tapi pasti. Mudah-mudahan ini menjadi goals jangka panjang. Agar tentunya nanti semakin yakin ke Allah Subhanahu wa taala bahwa ikhtiar yang dilakukan gitu ya, baik itu usaha gitu ya, pemberian modal, keterampilan, tentunya semua itu terjadi sukses atau tidaknya atas izin Allah. Makanya kita kuatkannya itu di ruhiyahnya gitu. Ruhiyahnya semakin kuat, rupiahnya juga insya Allah bisa nuturkan lah. Nuturkan rupiah ya. Dah kan rupiah mah dari Allah juga ya kan, datangnya akal mah yang jadi sarananya ya Kang ya. Oke. Berarti kalau misalnya itu dilihat atau mendaftar gitu Kang, bisa gak? Kalau aku mau daftar deh Kang gitu. Yang pertama betul teh, seperti contoh program beasiswa ya. Ini tentunya kita buka publikasi ya secara media, baik itu Instagram kita ataupun yang lainnya. Ini terbuka untuk masyarakat Garut untuk program beasiswa. Adapun untuk program-program lainnya ini bisa sifatnya pengajuan ataupun sesuai kebutuhan. Dan misalkan di daerah tersebut ada potensi yang memang bisa kita kembangkan. Di sisi lain ada masyarakat yang memang perlu kita bantu. Nah ini kan mudah-mudahan bisa ketemu dengan dana zakat tersebut. Bisa kita kembangkan potensinya dan masyarakat juga kita bisa libatkan dari segi pembangunannya gitu ya, pembangunan manusianya. Insya Allah seperti itu. Jadi boleh bisa dengan pengajuan ya Kang, bisa dengan pengajuan, bisa juga dilihat langsung nih. Berarti kalau dilihat langsung itu langsung dari DT-nya ya, langsung dari DT. Misalnya di sini ada nggak yang sekiranya memungkinkan nih gitu, kayak Kang yang tadi bilang, Akang bisa ada yang mau ditambahin? Cukup itu aja ya. Terus kalau misalnya Kang, untuk tadi kan pembinaan ya, itu pembinaannya biasanya dilakukan oleh berapa orang dari pihak DT-nya?
di Garut sendiri tim programnya cuma ada 2 deh. Oh, cuma ada 2. Wah. Garut yang begitu luas, Iya. program cuma ada 2, jadi ya dengan 2 orang itu sendiri, dengan 2 orang itu. 2 orang itu. Tambah SDM Tambah SDM. Kita paling Iya. bagaimana mengatur jadwal di setiap lokasi paling itu teh. Hmm. Karena memang misal nih ada untuk pendampingan beasiswa alhamdulillah bisa dilaksanakan di kantor gitu. Misal untuk yang gerobak ada di Pasirwangi, yang domba juga di Pasirwangi. Paling tadi yang paling jauh di Bumbulang. Ya, jadi kita memanfaatkan SDM yang ada. SDM yang ada. 2 orang itu. Jadi misalnya dibimbingnya sama 1 orang gitu, nanti bareng-bareng ya berarti ya Kang ya. Betul. Konsepnya kayak yuk kita bareng-bareng nih dibimbing gitu, dibina, belajar bareng ya Kang ya. Iya, betul. Terus kalau untuk sektor yang difokusin ada nggak sih Kang? Tadi kan ada disebutin ada domba, ada lebah untuk peternakan ya. Terus kayak untuk konsumtifnya ada beasiswa dan lain-lain. Ada nggak sih Kang kayak sektor yang difokuskan sama DT? Kayaknya ini harus lebih ditingkatin di Kabupaten Garut. Betul. Ada nggak Kang? Yang pertama di pilar pendidikan teh. Pilar Alhamdulillah pendidikan. saat ini kita sedang fokus untuk memberikan beasiswa Mm-mm. kepada yatim dan duafa itu untuk fokus untuk menghafal Al-Quran selama 2 tahun. Oh, Jadi ini terbuka gitu ya untuk Wah, siapapun yang memang masuk kategori yatim, kemudian duafa, dan memang dari segi kemauan mau gitu ya Iya. untuk sama-sama kita menjaga Al-Quran dengan mengikuti program ini. Kemudian yang kedua ada program beasiswa atau beasiswa mahasiswa yang tadi sudah disampaikan. Ini masih terus berjalan. Masih terus berjalan. Angkatan yang sekarang ini ada 10 orang pada ya. 10 orang. Itu Ini dari mahasiswa seluruh Garut teh. oh mahasiswa seluruh Garut itu ada 10 orang. Betul. Oke. Jadi dari berbagai macam kampus. Dan tentunya pembinaannya selain oleh tim DT juga ada juga dari kalangan profesional. Seperti kemarin kita hadirkan manajer gitu ya untuk mengisi memberikan motivasi di kantor agar tentunya literasi mereka semakin banyak. Kemudian dari segi input yang didapatkan itu ya bekal untuk setelah perkuliahan ini seperti apa, rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya mereka bisa sama-sama kita buatkan bantu gitu, kita bantu untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri mereka seperti itu. Kemudian dari pilar ekonomi mungkin ya, yang saat tadi Pak Ade sebutkan, itu yang menjadi unggulan juga dan kita prioritaskan gitu teh. Berarti ada 3 sektor tadi yang difokuskan ya Kang ya, kalau aku tangkap ya, ada dari pendidikan, terus beasiswa juga, sama satu lagi berarti ekonomi ya Kang. Itu yang tadi aku jadi penasaran nih Kang, kalau misalnya tadi kan mahasiswa ya 10 ya mahasiswa, ada nggak Kang kayak untuk di luar mahasiswa boleh gitu, SMP, SMA misalnya, ya tadi kata Akang nggak terlalu mampu gitu ya, terus mengajukan itu bisa Kang? Bisa teh, tergantung programnya ada atau tidaknya ya. Nah, untuk mudah-mudahan sih harapannya tahun depan 2025 ya kita bisa memberikan program beasiswa untuk tingkat SMA. Berarti belum ada untuk sekarang ya? Kalau untuk sekarang lebih ke dikirim ke AIS teh. AIS itu Azkia Islamic School yang ada di Tangerang, itu sekolah DT. Jadi siswa-siswa yang dari segi ekonomi kurang, kemudian dari segi prestasi alhamdulillah. Nah ini dikirimkan langsung ke Tangerang. Jadi orang Garut nanti selesai pendidikan dari mulai SMP sampai SMA itu di Tangerang. Itu. Jadi di sana fasilitasnya ya Kang, fasilitasnya di sana. Oke. Terus Kang, ada nggak sih tantangan tersendiri nih selama Kang menjalankan DT nih bareng-bareng sama rekan-rekan yang lain? Ada nggak Kang tantangan tersendiri? Tantangan dari penerima manfaat, tapi bukan hambatan berarti. Iya ya, tantangan aja kayak ini kayaknya agak susah gitu. Satu dari luas Garut yang memang masya Allah gitu ya. Misal ke Bumbulang kan butuh waktu kurang lebih 3 jam. Iya. Bukan memakan waktu yang lumayan. Terus di Kadungora juga, kemudian di Garut Utara juga ya. Jadi dengan SDM yang sedikit, itu kemudian letak geografis Garut yang lumayan, itu mungkin tantangan. Tapi yang tadi alhamdulillah tidak menjadi hambatan kita untuk menjalankan programnya. Kemudian dari penerima manfaat sendiri ya kan beda-beda gitu ya. Ada yang contoh kasus nih ya, ada salah satu penerima manfaat yang memang tadi ketika dampingan tuh, ada yang dia punya kegiatan lain dan lebih mengutamakan kegiatan dia itu sendiri. Dan masya Allah dampaknya itu ke programnya gitu. Dia ngurus domba 5, ada perbandingan dengan penerima manfaat yang rajin ikut dampingan dengan yang katakanlah kurang aktif tadi.
dari ke-5 itu meninggal semua gitu ya. Hah? Dombanya itu. Oh, dombanya. Kaget ya, kaget. Kirain orang. Dombanya. Kaget. Dombanya meninggal. Iya. Dibandingkan dengan yang aktif tadi ikut dampingan. Nah itu kan lumayan juga gitu Iya. tantangan bagi kita bagaimana supaya penerima manfaat itu tadi bisa ikut aktif dalam setiap pendampingan. Jadi nggak rugi ya kan kalau dombanya nanti kan rugi ya Kang ya. Yang lain pada aman, dia gara-gara jarang ikut pembimbingan pelatihan mungkin ya Kang. Jadi kena batunya sendiri mungkin. Iya. Terus ini Kang, kalau misalnya peran masyarakat Kang ngedukung nggak sih, misalnya di satu tempat kayak tadi di Bungbulang kan ada program juga masyarakat setempat yang di luar dari tadi Gasebu ya, di luar dari Gasebu ada, mereka mendukung juga nggak sih Kang? Alhamdulillah dari mulai Pak Camatnya, kepala desanya itu sangat mendukung Teh. Bahkan ada event-event yang sifatnya kita sering diikut sertakan dalam kegiatan pemerintah misalnya. Jadi koordinator di Bungbulang sering dilibatkan menjadi pemateri, kemudian juga diundang ke kegiatan-kegiatan UMKM yang dilaksanakan pemerintah gitu. Dan mereka selalu support juga gitu ya, sering mengunjungi ke rumah produksi kita supaya tadi program kita harus tetap berjalan. Kemudian di kita juga sama ya, misal di beasiswa alamnya ada banyak sekali baik dari donatur, kemudian dari lembaga lain juga sama mendukung gitu. Betul, ya Kang. Berarti Kak untuk bentuk kerjasamanya ada ya Kang sama lembaga-lembaga setempat gitu. Ada nggak tapi Kang kerjasama yang netap gitu sama lembaga di Kabupaten Garut yang kalau setiap ada program pasti bareng kerjasama sama itu, ada nggak Kang? Banyak Teh. Banyak ya. Banyak banget alhamdulillah. Ini dari sisi mitra gitu ya, mitra kerjasama ini yang memang menjadi donatur prioritas juga. Ini ada contohnya kalau yang memang istiqomah ini dari Star Energy Teh. Star Energy. Tuh di sana ada lembaga Laz Panas Bumi Darajat yang memang menghimpun dana zakat dari karyawan kemudian dititipkan melalui Darut Tauhid dan kita buatkan program secara bersama-sama gitu ya, ataupun social mission gitu ya. Nah ini tentunya dari mulai program tadi pendidikan gitu ya, mereka ikut aktif juga dalam pengawasan, kemudian dari segi evaluasi masukan ataupun gagasan juga mereka turut aktif gitu teh dalam sama-sama agar goals dari perusahaan tercapai gitu ya, apa yang diharapkan oleh DT juga tercapai, jadi kita bisa bergerak bersama. Ada juga dari kantor pajak Teh, kantor pajak Pratama Garut yang istiqomah ini setiap bulan menitipkan zakatnya melalui DT Peduli itu untuk program beasiswa. Dan alhamdulillah salah satu yang memang saat ini berdiri di sini Teh merupakan alumni beasiswa juga gitu. Alumni beasiswa juga akan di Univ Garut juga Kang? Saya di Garut Teh, di Yasa Anggana. Oh Yasa Anggana, gak datang ya. Padahal kita biasanya host kita dari Yasa Anggana. Ada satu lagi host dari Yasa Anggana juga, alhamdulillah ya. Betul, jadi kalau untuk bagaimana ingin melihat gitu ya produk sukses dari program DT Peduli yang memang konkret gitu ya, sangat berdampak ya, salah satunya saya gitu alhamdulillah saat ini diamanahi kepala kantor di Garut seperti itu. Dan juga ada banyak yang lainnya Teh. Yang saat ini ada di Bandung juga ada gitu. Ada yang menjadi ASN ataupun TNI Polri juga ada alhamdulillah. Berarti memungkinkan ya kalau misalnya Akang tadinya pada di Garut dipindah cabang gitu misalnya di daerah lain. Sangat memungkinkan ya. Ya. Berarti bisa jadi besok datang ke podcast di luar Garut. Iya. Oke Kang. Kalau misalnya tadi ngomongin donatur, itu donatur tuh berarti yang ngasih. Betul. Yang ngasih dana ya, menyalurkan dana ya. Itu berarti yang termasuk yang barang kerjasama gitu ya Kang? Ya betul. Jadi yang kerjasama itu donatur tentunya, kemudian lembaga atau Darut Tauhid Peduli, dan juga yang ketiga itu para penerima manfaat atau mustahik. Alhamdulillah. Kalau sejauh ini ya Kang, cara DT Peduli apa ya bahasanya, kayak transparansi ke masyarakatnya gitu, ke penerima zakat itu gimana Kang? Yang pertama kita alhamdulillah setiap bulan teh rutin mengirimkan laporan gitu ya dalam bentuk, sayang sekali saya gak bawa gitu ya. Ada berarti ya? Betul, ada berbentuk majalah swadaya. Di sana kegiatan kita gitu ya ataupun program-program kita di 5 pilar ada dokumentasinya. Kemudian dari segi
penerimaan gitu ya, dana zakatnya berapa, kemudian infaknya berapa, wakafnya berapa, disalurkannya berapa, di sana lengkap gitu teh, ada bukti transaksinya ataupun yang lainnya. Selain itu juga kita alhamdulillah langsung diaudit teh gitu teh oleh audit syariah, agar tentunya dalam pengelolaan zakat ini khususnya bisa sama-sama diawasi gitu, agar tidak melenceng Iya, agak gitu kemana-mana ya. Tetap tepat sasaran. Ya, tadi kata Kak Ade cepat dan tepat. Tepat Cepat. manfaat dan juga cepat gitu ya, insya Allah. Betul. Insya Allah kita diaudit beberapa kali, bahkan setiap tahun juga kita diaudit, alhamdulillah. Tentunya untuk transparansi gitu ya, lembaga ini, lembaga DT Peduli ini di Garut, dampaknya apa saja nih, terus ngehimpun dananya dari mana saja, insya Allah lengkap teh kalau misalkan nanti ada yang membutuhkan gitu ya, programnya, kemudian laporan-laporannya insya Allah kita bisa berikan. Oke. Berarti ada ya Kang pertemuan-pertemuan sama kerjasama sama donaturah katakanlah, berarti ada setiap tahun juga ya Kang ya? Atau setiap bulan. Setiap bulan. Rutin, setiap bulan rutin. Oke. Kan kalau tadi tadi disebutnya apa Kang, maaf, untuk yang karyawannya? Amil. Amil. Berarti untuk saat ini yang di Garut sendiri itu ada berapa total? Untuk saat ini alhamdulillah pertolongan Allah kita 6 orang teh untuk mengurus Garut yang luar biasa besar gitu ya. Masyarakatnya banyak, tetapi tentunya tadi gitu ya, bantuan dari para donatur, kemudian Suara Garut nih yang memberikan tempat di sini tentunya untuk sama-sama berjamaah teh ada Islam mah terkenalnya berjamaah, bersatu. Insya Allah ketika bisa dilaksanakan bersamaan ini bisa lebih berdampak juga untuk masyarakat. Oke. Kalau misalnya ini sekarang kita ngomongin pendapat pribadi ya Kang ya, boleh? Boleh. Kalau misalnya menurut boleh deh Kang Ade dulu ya. Kalau menurut Kang Ade di Garut ini, di Kabupaten Garut sendiri ya Kang ya, untuk penyaluran zakat itu cenderung lebih mudah diakses atau lebih sulit sih Kang? Mudah banget ya. Mudah banget. Dengan berbagai fasilitas juga sekarang, dengan teknologi itu sangat mudah banget gitu. Kita juga dari mulai website, terus apa lagi ya? QRIS gitu. Jadi kapanpun dimanapun bisa aja sih. Mau dijemput langsung sama kita bisa. Mau diantar bisa, mau lewat transfer juga bisa gitu. Berarti kalau menurut Kang Ade mah lebih gampang ya sekarang karena ada media sosial mungkin ya Kang ya. Terus kalau misalnya ada yang kritik dan saran pun bisa masuk melalui media sosial berarti ya Kang? Betul. Mau langsung call center juga bisa gitu. Call center ada di Instagram? Ada di Instagram ya. Berarti nanti warganet boleh langsung call centernya di Instagram. Untuk Instagramnya Kang boleh disebutin. Untuk Instagram DT Peduli Garut ya, bisa langsung kunjungin Instagram DT Peduli Garut untuk call center ya Kang ya. Kalau dari Akang betul teh, untuk zakat ini memang idealnya gitu ya sesuai sunnah, bahwa Rasulullah juga dulu menugaskan para sahabat gitu ya untuk menjadi seorang amil. Ini kalau saat ini relevansinya kita ditugaskan oleh pemerintah gitu ya untuk menjadi seorang amil. Jadi yang paling ideal dan proporsional itu zakat dititipkan gitu ya ke lembaga, agar tadi bisa lebih efektif, lebih efisien, bisa menjaga keikhlasan kita, dan yang paling penting ini bisa menjadi pengurang pajak. Pengurang pajak? Maksudnya gimana tuh Kang? Pengurang pajak tuh? Ketika kita membayarkan zakat, kita bisa minta langsung gitu ya ke amil yang di DT Peduli untuk mengeluarkan namanya BSZ, Bukti Store Zakat. Bukti Store Zakat. Nah ini bisa dilampirkan ketika nanti para muzaki atau para donatur itu laporan ke kantor pajak, baik itu zakat profesi, zakat perusahaan, kan jelas ya zakat perusahaan besar. Ini bisa dipotong dulu zakatnya teh. Insya Allah, dan itu sah secara hukum. Dipotong zakatnya? Dipotong dulu. Dipotong, jadi nanti pajaknya berkurang deh karena sudah dipotong zakat. Oh jadi pajaknya berkurang ya, misalnya yang tadinya berapa persen jadi berapa persen gitu. Oke Kang. Kalau ada gak kan nih, boleh deh satu-satu pesan-pesan yang pengen disampaikan ke masyarakat Garut nih, khususnya yang menerima dana yang disalurkan. Ada gak sih pesan kayak untuk orang-orang yang udah dibina selama ini sama DT Peduli gitu, pengen ngasih pesan kayak gimana sih biar kedepannya tuh lebih maju lagi DT-nya sendiri, terus masyarakat Garutnya sendiri? Saya lebih fokus ke PM-nya ya. PM? Ya, penerima manfaat. Iya, penerima manfaat. Baik,
mudah-mudahan para penerima manfaat ini semakin bisa istiqomah gitu. Iya. Dan yang paling penting mohon doa buat kami, buat TT Peduli. Dan alhamdulillah saat ini setiap saat mungkin kita melakukan pendampingan. Sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan dari dana zakat infak sedekat itu Bapak dan Ibu para penerima manfaat di Garut itu semakin memberikan manfaat dan juga dampaknya, sehingga lebih jauhnya itu ada perubahan dari mustahik ke muzaki, atau yang awalnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Oh, jadi yang awalnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Oke, kalau dari Akang? Baik, untuk yang pertama mungkin kita dari sisi donatur gitu ya. Ini sebetulnya tantangan yang ada di lembaga saat ini yang paling utama ialah mujakinya itu sendiri teh. Bukan banyaknya lembaga yang serupa gitu ya, lembaga sosial ataupun lembaga yang lainnya, tapi mujakinya itu sendiri, di mana potensi zakat ini sangat besar. Kalau misalkan dititipkan ke lembaga itu kan tadi bisa menghasilkan orang bisa sarjana gitu ya, orang bisa menggapai cita-citanya. Betul. Beda dengan disalurkan sendiri. Dan banyak orang yang memang lebih sering menyalurkannya sendiri gitu ya, baik berupa uang ataupun barang. Namanya uang teh ya, dikasih berapapun, apalagi dikasih ya seminggu 2 minggu dikasih, mungkin selesai habis. Tapi kalau dititipkan ke lembaga ini 100.000 aja ini bisa mencetak satu sarjana teh. Digabungkan dengan donatur-donatur yang lainnya kan bisa lebih berdampak dan lebih besar. Jadi insya Allah untuk para donatur mudah-mudahan kita bisa sama-sama gitu ya teh untuk memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya umat, karena memang manusia yang terbaik itu kan khairun nas anfa'uhum linnas ya, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan untuk zakat ini idealnya disalurkan melalui lembaga ya, salah satunya bisa melalui Darut Tauhid Peduli. Berarti kalau nanti kan biasanya kalau musim apalagi lebaran terus itu bulan Ramadan berarti banyak juga ya Kang yang menitipkan zakat. Betul teh, itu kan lebih ke zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu bisa juga berarti ya Kang. Bisa juga teh, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah biasanya setahun sekali ya untuk membersihkan badan. Tapi kalau untuk zakat mal ini turunannya banyak teh. Yang pertama dari zakat profesi. Nah, ini yang sudah melebihi nisab gitu ya, ini bisa dipotong dulu 2,5%. Atau zakat perusahaan sebelum hasilnya dibagikan ke para owner, ini bisa dipotong dulu. Kemudian zakat perdagangan, pertanian, investasi, apalagi emas teh ya. Emas, perak itu juga ada zakatnya, dan sifatnya wajib. Seperti halnya sholat, kalau misalkan tidak ditunaikan berdosa gitu. Beda dengan infak ya. Kadang kan senyum juga infak teh ya. Ada kotak amal senyum. Infak kayak kalau senyum berarti sering-sering senyum ya kreatif. Infak. Soal kalau infak sih bisa misalkan ke saudara, tapi kalau untuk zakat ini sesuai tuntunan Rasulullah, idealnya ke lembaga atau baitul mal ya kalau gimana gitu. Enggak asal ya. Seenggaknya warginet kalau misalnya warginet zakat langsung ke lembaga lebih teraktur ya Kang ya, terstruktur, karena lembaga juga pastinya udah lebih tahu warginet, lebih tahu daripada kita ya. Maksudnya kita orang awam bisa jadi nggak tahu tentang apa itu zakat yang benar kayak gimana. Tapi kalau misalnya di lembaga itu lebih terstruktur, insya Allah lebih amanah juga ya Kang ya. Oke. Kang, kalau misalnya tadi kan kita ngomongin udah ngomongin ngebahas panjang lebar ya. Tadi juga ada pembahasan mengenai pengajuan. Kita sekarang masuk ke pertanyaan terakhir Kang. Kalau misalnya tadi untuk yang pengajuan nih Kang, gimana caranya biar warginet yang mau mengajukan gitu, caranya lewat apa selain ya tadi call center, selain itu ada apa lagi Kang? Bisa datang juga langsung ke kantor kita di kantor Peduli di Jalan Karacak ya. Jalan Karacak. Ya, Jalan Karacak. Kemudian ataupun misal ada yang mengajukan, baik lembaga ataupun yang lainnya, baru kita nanti asesmen, survei ke lokasi. Sudah tepat atau tidak gitu. Kalau memang sudah tepat ya baru kita bisa menggulirkan program apa nih yang tepat untuk orang itu misalnya, atau untuk yang akan dibantu itu. Itu untuk pengajuan bisa langsung mendatangi kantor. Untuk syarat-syaratnya ada nggak Kang? Yang pertama tadi fakir ataupun miskin. Itu yang paling utama. Ya, kemudian warga Indonesia, warga Indonesia, warga Garut ya, warga Garut. Itu paling penting nggak? Soalnya biasanya nih kayak warga Garut nih pasti ada pertanyaan kayak bawa apa aja ke sananya. Biasanya gitu deh pertanyaan yang universal gitu ya Kang.
Berarti tinggal bawa diri aja ya, itu Datang aja persyaratannya. nanti kita yang survei gitu. Nanti Lebih kita- tepatnya kita yang survei. Karena Jadi belum cek. tentu yang datang itu tepat gitu. Betul. untuk datang itu. Karena emang selektif ya Kang, selektif juga pasti ada tujuannya ya Kang ya, Iya. biar tepat gitu, biar tepat sasarannya, nggak yang asal-asalan Iya. kemana aja gitu. Oke. Kang, bisa ada yang mau ditambahi lagi boleh? Mengenai DT Peduli gitu. Ya, Teh, tadi mungkin untuk zakat ya, insya Allah kita bisa membantu siapapun warginet yang memang secara pribadi gitu ya pengen dibantu untuk menghitungkan gitu ya zakat profesinya, zakat perusahaannya, zakat perdagangan ataupun pertaniannya. Insya Allah nanti bisa menghubungi kontak kami di 0822 17 18 001. Nah itu yang Dicatat pertama. ya. Atau bisa berkunjung langsung ke kantor DT Peduli Garut. Insya Allah kita, karena memang kantor DT ini kantor umat milik bersama ya. Milik bersama. Jadi siapapun bisa memberikan saran, Iya. masukan, gagasan gitu ya, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya untuk bisa mengembangkan lembaga agar bisa lebih bermanfaat. Kemudian bisa mengunjungi juga tadi IG-nya IG-nya. atau IG-nya DT Peduli DT Garut, Peduli Garut. atau melalui Suara Garut juga karena sudah bermitra ya dengan kita Betul. semua ini. Alhamdulillah Alhamdulillah kita ya. sangat terbuka sekali untuk siapapun bagi yang ingin kita bantu gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa dibuatkan solusi bersama yang terbaik gitu. Gitu ya, berarti Kang dari Kang Ade ada tambahan? Cukup. Cukup ya. Oke, warginet kayak gitu ya, kita udah dapat ilmu yang bermanfaat nih Kang ya, tentang zakat, juga tentang DT Peduli. Jadi buat warginet ya, dari awal sampai akhir, intinya di sini tuh ada 4 ya Kang ya, ada 4 sub ya. Tadi tuh 2 produktif dan juga konsumtif gitu. Jadi untuk warginet yang mau pengajuan, bisa banget langsung call center ke nomor yang tadi udah disebutin sama Kang Novi ya, terus bisa juga langsung datang ke alamatnya. Alamatnya ada di Instagram berarti ya Kang. Tuh di Jalan Alamatnya ada di Karacak. Jalan Karacak. Pasti warginet tahu Karacak kan, karena di sana ada camping. Oke, terima kasih banyak nih buat warginet yang udah nonton. Terima kasih banyak juga Kang Adi, Kang Novi Sama-sama. ya, udah datang ke sini Ya, nyempetin Iman. waktunya. Pasti sibuk banget Alhamdulillah. datang ke sini tapi ya. Makasih banyak atas ilmu dan pengetahuannya Kang. Semoga warginet jadi lebih paham tentang zakat dan harus kemana. Kalau misalnya mau zakat, tinggal ke DT Peduli ya. Langsung ya warginet. Buat warginet juga yang mau nonton full episode dari hari ini, bisa langsung pantengin YouTube kita karena nanti kita bakalan upload di YouTube. Terus juga kalian bisa langsung follow akun sosial media kita semuanya mulai dari Instagram sampai TikTok. Oke, hari ini aku cukupkan sekian ya. Terima kasih untuk warginet yang sudah menonton. Suara Garut, suara Anda kami beritakan.